Karena pada kesempatan kali ini kita masih selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri Satap 2 Tiket. Nah, sebelum saya memulai pelajaran, saya ingin menanyakan dulu kabar adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin lagunya? Boleh satu orang? Oke, silahkan. Semua berdiri ya? Oke, silakan. Marilah teman-teman, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh duduk kembali semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita memulai apapun kegiatan kita, maka harus diawali dengan doa. Nah, karena kita pada hari ini atau pada kegiatan kali ini akan memulai pelajaran, maka kita akan membaca doa sebelum belajar. Nah, saya persilahkan untuk satu orang memimpin untuk membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Oke, ada yang bisa pimpin satu orang? Saya. Oke, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya
Hadir semua. Semua? Ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, saya ingin menanyakan kembali materi yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu atau pada pekan lalu. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah masih ada di antara siswa sekalian yang masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Saya. Oke, silakan. Sholat dan zikir. Sholat dan Zikir. Masih ada yang ingat apa itu sholat dan apa itu zikir? Angkat tangan. Masih ada yang ingat apa itu sholat? Apa itu zikir? Ada yang tahu? Sesuai bahasanya sendiri boleh? Sholat. Oke, silakan. Sholat merupakan berdoa kepada Allah. Oke, ada lagi yang lain? Kalau zikir, apa zikir? Oke, silakan. Zikir mengingat nama-nama Allah. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, sekarang kita ingatkan dulu kembali materi tentang sholat dan zikir. Sholat artinya, apa artinya sholat? Berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zikir adalah mengingat atau upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia materi kita yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang sekarang. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami perintah agama dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kemudian yang berikut sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya akan menjelaskan dulu model pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran jigsaw learning, atau yang biasa didengar atau dengan kata lain yaitu model pembelajaran dalam bentuk tim atau kelompok, ya. Jadi kita akan belajar dalam bentuk tim atau kelompok. Nah, karena jumlah kita di sini kurang lebih 10 orang atau lebih 10 orang, maka saya akan membagi 3 kelompok saja, ya. Ya. Oke, karena jumlah materi kita itu ada 3. Untuk pembagian kelompoknya boleh duduk berdasarkan kelompok dulu. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Dan kelompok 3 adalah sujud tilawah. Nah, sekarang sudah jelas materinya. Sekarang karena model pembelajaran kita adalah jigsaw learning dalam bentuk tim atau kelompok, maka di sini harus ada yang namanya tim ahli atau juga ketua kelompok yang sebentar nanti akan menjelaskan materi masing-masing
masing-masing kelompok dari ketua kelompok atau tim ahli untuk anggota kelompoknya. Dipaham ya? Iya. Oke. Sekarang coba tim ahlinya atau salah satu di antara yang dianggap tim ahli boleh pisahkan diri dari kelompoknya. Oke, sebelah sini saja ya. Oke. 3 orang dibagi dengan 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Oke, sekarang untuk masing-masing tim ahli mempelajari atau mendiskusikan materinya masing-masing. Boleh, silakan. Kemudian yang lain boleh membaca materinya. Saya kasih kesempatan beberapa menit, boleh dijelaskan masing-masing kelompok. Oke, cukup ya? Iya. Oke, sekarang tim ahli kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan kepada anggota kelompoknya tentang materi yang sudah didiskusikan tadi. Oke, boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Nah, sekarang tim ahli menjelaskan kepada kelompoknya masing-masing apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke, silakan mungkin dari kelompok berapa yang siap? Kelompok 1 boleh? Oke, silakan kelompok 1 yang lain tolong dengarkan ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmatnya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengucapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah: 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada teman kelompok saya untuk mengulangi apa yang telah saya sebutkan tadi. Dipersilakan. Oke, ketua kelompok boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kembali yang dijelaskan sama teman saya. Pengertian sujud syukur artinya sujud tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Karunia itu berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya maupun kesulitan. Hukum melaksanakan sujud syukur yaitu sunnah. Sebab melaksanakan sujud syukur adalah: 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya. Dan sujud syukur adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala quwata illa billahi aliyul azim. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji kepunyaannya. Tidak ada Allah selain Allah, tidak Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Demikian presentasi kelompok kami saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2 tentang sujud sahwi. Oke, kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena adanya keraguan dalam melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah, sebab melaksanakan sujud sahwi ialah 1. Lupa tidak melaksanakan salah satu rukun salat seperti ruku atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Bacaan sujud sahwi ialah sebagai berikut. Subhana man la yanam wa la yashu. Artinya, Maha Suci Zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itulah materi yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk mengulangi apa yang telah saya bacakan tadi. Ketua kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi yaitu sunnah, sebab melaksanakan sujud sahwi 1. Lupa tidak melakukan salat 1 rakaat salat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Bacaan sujud sahwi ialah sebagai berikut. Subhana malla yanamu wala yashu. Artinya, Maha Suci Zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, bagus ya. Sekarang kita akan lanjut pada kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan. Oke, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Dalam pelaksanaan sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Syarat pelaksanaan sujud tilawah yaitu 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Bacaan niat sujud tilawah yaitu Sajadah wajahiyah. yaitu sejadah Niat. Nawaitu sujuda tilawatan. nawaitu sejadah Sujuda
Nawaitu sujuda ta'ala wa sunata lillahi ta'ala. Artinya, aku melaksanakan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Oke. Bacaan sujud tilawah. Sajala wajhi lillazi khalaqahu wasaqarahu wasauqa sam'ahu Wabasarahu wabasarahu bihaulihi bihaulihi wakuwatihi wa tabaraka Allahu ahsanu kholikin. Saya akan kembalikan bacaan yang telah saya baca tadi kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Hukum melaksanakan sujud tilawah sunnah. Dalam pelaksanaan sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Syarat-syarat sujud tilawah. Syarat-syarat pelaksanaan sujud tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi halaquhu wasawarahu wasyakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi bil iffatabara kallahu ahsanul halaikin. Demikian itulah hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dulu untuk kelompok 3. Oke. Jadi semua sudah ya? Iya. Sudah. Oke. Tadi masing-masing tim ahli sudah menjelaskan materinya masing-masing. Sekarang saya akan membagikan untuk dijawab sekarang ya. Ya. Jadi setiap
sujud tilawah. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan atau dilaksanakan karena memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan apa? Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam mengerjakan sholat. Entah itu lupa mengerjakan ruku, sujud dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Kemudian yang berikut adalah supaya kedepannya lebih bagus kerja timnya. Jadi usahakan sebelum jangan karena materi kita hari ini cukup sampai di sini, berarti pertemuan berikutnya tidak kita pelajari yang hari ini. Kita fokus untuk yang berikutnya. Tetapi tetap harus dipelajari juga yang sekarang. Kemudian yang berikut, nah karena materi hari ini telah selesai, maka pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sudah dipaham? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Ya. Tidak ada? Ya. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, materi hari ini tetap dipelajari. Kemudian ketika ditanyakan pertemuan berikutnya itu usahakan ada yang menjawab. Jadi materi kita jelas ya untuk minggu depan, tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maka marilah kita bersama-sama menutup dengan ucapan alhamdulillah.